Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita membayangkan bagaimana sebuah bengkel bisa mengambil keputusan dengan cepat? Tidak. Mulai dari pemesanan suku cadang hingga mengatur jadwal servis pelanggan dengan lebih efisien dan tepat sasaran. Nah, disinilah peran sistem pendukung keputusan sebagai solusi yang cerdas. Hari ini kami dari mahasiswa Universitas Putra Bangsa, saya Ikhwan Mafianto, Saya Maulida Zahro. Saya Farisa. Saya Rahmawati. ingin memperkenalkan inovasi pendukung keputusan yang kami rancang khusus untuk mendukung operasional dan pengambilan keputusan pada usaha bengkel Merpati, alamat Gang Merpati nomor 3. Yuk kita lihat bagaimana teknologi kita mempercepat kemajuan bisnis lokal. Jadi sebelumnya terima kasih Mas atas waktu wawancara kemarin. Dari hasil kami wawancara usaha dari Mas Nafis, kelompok kami menemukan ada beberapa kendala dan kami akan memberikan solusi untuk usaha Mas Nafis kedepannya dengan sistem pendukung keputusan. Nah, dari kendala tersebut kami akan memberikan solusi agar kedepannya lebih baik untuk usaha Mas Nafis. Nah, kami akan menjelaskan terkait solusi atau memberikan saran atau gambaran untuk usaha Mas Nafis kedepannya agar lebih baik dalam mengambil keputusan. Nah, di sini akan dijelaskan oleh rekan kami. Yang pertama Bu Rahma, monggo. Jadi di sini DSS atau Data System Support System merupakan sistem berbasis komputer yang digunakan untuk membantu dalam proses pengambilan keputusan dengan menganalisis data dan menyajikan alternatif solusi. DSS tidak menggantikan keputusan manusia, tetapi membantu mengambil keputusan untuk membuat pilihan yang lebih tepat berdasarkan data dan model analisis tertentu. Silakan Mbak. Terus selanjutnya ya Mas, kita akan membahas tentang manfaatnya. Jadi DSS ini ada manfaatnya juga untuk usaha Mas Nafis, terutama untuk membantu pemilik bengkel tuh untuk menentukan jadwal perawatan si motor para customer ini ya Mas ya. Terus juga mengelola stok suku cadang serta menganalisis tren kerusakan kendaraan berdasarkan data sebelumnya gitu. Misalnya kayak DSS itu dapat merekomendasikan kapan suku cadang itu dapat diganti gitu Mas ya. Jadi melalui sistem yang lebih jelas. Jadi emang DSS itu membantu pengambilan keputusan lebih cepat, akurat, efisien dan berbasis data untuk pengelolaan bengkel transport. Sebelumnya sudah ditemukan tentang kendala yang pertama itu ada di sumber daya manusianya. Jadi yang saya ketahui untuk sumber daya manusia yang tersedia itu Mas Nafis sendiri memiliki satu karyawan. Ya, jadi masalahnya di sini adalah kondisi bengkelnya, bengkel Merpati ini memang hanya memiliki satu orang karyawan. Yang menjadi kendala adalah kemungkinan besarnya beban kerja akan menjadi lebih tinggi pada satu karyawan, yang itu bisa menyebabkan penurunan kualitas pelayanannya dan juga bisa menyebabkan keterlambatan dalam pekerjaan, menyebabkan juga keterbatasan pelayanan saat pelanggan datang secara bersamaan atau kemungkinan dalam waktu tertentu pada saat online. Kemudian apa kaitannya sih dengan DSS? Jadi tanpa sistem pendukung keputusan ini, kemungkinan besarnya Mas Nafis akan kesulitan untuk mengukur beban kerja, mengatur jadwal servis dan menentukan kebutuhan penambahan sumber daya manusia secara objektif. Kemudian solusi yang bisa digunakan untuk mengatasi kendala sumber daya manusia tersebut dengan adanya DSS ini bisa melalui pencatatan aktivitas harian karyawan. Misalnya bisa menggunakan sistem atau aplikasi sederhana seperti Google Sheet untuk mencatat jenis pekerjaan yang dilakukan, waktu mulai dan selesai servis, serta jumlah pelanggan per harinya. Data ini tentunya akan membantu pemilik usaha bisa
mengevaluasi beban kerja secara objektif dan merencanakan kebutuhan tenaga tambahan. Kemudian bisa juga dilakukan dengan menganalisis beban kerja mingguan. Menggunakan data aktivitas harian yang sudah dikumpulkan dapat dianalisis untuk mengetahui jam-jam sibuk dan rata-rata waktu pelayanan. DSS ini akan membantu memvisualisasikan tren ini dalam bentuk grafik sehingga Mas Nafis ini dapat menyusun jadwal kerja yang lebih efisien atau bisa mempertimbangkan untuk penambahan staf saat beban kerja tinggi. Selanjutnya kendala produksi nih Mas. Jadi kondisi saat ini pelanggan bisa datang langsung dijemput atau melakukan booking lewat WA. Nah, kendalanya tanpa sistem pencatatan terintegrasi sulit mengelola jadwal booking, waktu servis dan pengaturan antrian secara efisien. Kaitannya dengan kaitannya dengan DSS dapat membantu membuat jadwal layanan otomatis, mengatur prioritas pengerjaan, dan memberikan notifikasi pengingat servis ke pelanggan. Nah, apa sih solusi DSS dari operasi produksi? Nah, yang pertama sistem booking dan jadwal otomatis. Mas Nafis bisa menggunakan Google Calendar, WhatsApp Business, atau aplikasi reservasi sederhana agar pelanggan dapat melakukan pemesanan waktu servis. DSS akan membantu mengelola jadwal harian agar tidak terjadi penumpukan dan dapat memprioritaskan layanan berdasarkan jenis atau durasi pengerjaan. Nah, yang kedua pemantauan waktu pengerjaan nih Mas. Jadi catat waktu pengerjaan tiap layanan untuk dianalisis oleh DSS guna mengetahui jenis servis yang paling memakan waktu atau paling sering dilakukan. Informasi ini dapat digunakan untuk menyusun SOP atau standar operasional prosedur serta memperkirakan kapasitas harian bengkel. Baik, selanjutnya kita juga menemukan kendala di pemasarannya ya Mas Nafis. Untuk kondisi saat ini kita tuh dalam di bengkel Mas Nafis tuh tidak ada strategi pemasaran yang aktif, hanya mengandalkan pelanggan tetap dan dari kombinasi dari mulut ke mulut aja. Terus kendalanya tuh pastinya potensi stagnasi atau penurunan jumlah pelanggan. Jadi pelanggannya tuh masih pelanggan yang lama aja. Jadi pelanggan baru tuh tidak ada ya Mas ya. Terus kaitannya dengan DSS itu dapat digunakan untuk menganalisis data pelanggan, mengidentifikasi layanan yang paling diminati, dan menentukan strategi promosi yang efektif misalnya lewat WhatsApp atau lewat media sosial kayak TikTok, Instagram juga bisa ya Mas. Terus solusi dari DSS pemasaran itu ada pengelolaan database pelanggan. Pastinya Mas tapi itu bisa bangun database berisi nama, terus nomor kontak atau nomor WA yang dihubungi, jenis kendaraannya, riwayat servisnya tuh apa aja tuh biar lebih tersistem gitu Mas. Jadi untuk mengelola datanya, untuk mengidentifikasi pelanggan, untuk memberikan layanan personal dan seperti pengingat servis. Jadi biar orangnya tuh juga ingat kita kapan nih servisnya. Terus yang kedua juga analisis efektivitas promosi. Jika bengkel mulai mempromosikan jasa melalui medsos atau WhatsApp, itu DSS itu bisa digunakan untuk mengukur seberapa banyak nih pelanggan baru yang datang. Jadi membantu menilai strategi mana yang paling efektif dan layak digunakan gitu Mas. Untuk selanjutnya di sini kami menemukan untuk kendala keuangannya. Kondisi saat ini untuk tidak ada pencatatan keuangan harian ya Mas ya, hanya mencatat pemasukan dan pengeluaran secara umum. Kendala kedua itu sulit memantau arus kas hariannya. Kas harian itu yang arus masuk dan arus keluar. Jadi tidak bisa menganalisis keuntungan perlayanan dan tidak ada data akurat untuk pengambilan keputusan keuangan. Kaitannya dengan DSS, tanpa DSS pemilik usaha tidak memiliki dashboard keuangan yang bisa membantu menyajikan laporan berkala, menganalisis tren pendapatan dan memprediksi kebutuhan biaya operasionalnya. Dan solusi untuk DSS keuangan di sini sangat penting diperlukan sekali pencatatan transaksi harian dengan menggunakan aplikasi keuangan seperti UKAS, akuntansi UKM atau
defisit untuk mencatat semua transaksi pemasukan dan pengeluaran secara harian. Data ini menjadi sumber utama bagi DSS untuk memberikan analisis keuangan secara berkala. Kemudian laporan keuangan secara otomatis ya Mas ya. Dari data harian tersebut, DSS dapat menghasilkan laporan keuangan mingguan dan bulanan secara otomatis, termasuk grafik tarif kas, tren keuntungan, dan biaya operasional tinggi. Ini memudahkan pengambilan keputusan seperti pengendalian biaya atau penyesuaian harga layanan. Sebelumnya terima kasih atas analisis dari kawan-kawan Universitas Putra Bangsa. Saya sangat terima kasih semuanya. Saya mau bertanya, kalau penilaian kinerja sistem DSS, Jadi yang sudah kami jelaskan ya Mas pada PowerPoint tadi, DSS justru adil karena berbasis data. Jadi jumlah servis, waktu pengerjaan, dan kepuasan pelanggan. Penilaian jadi objektif, bukan berdasarkan perasaan. Jadi kan biasanya tiap orang, oh ini sama karyawan satu serik sama karyawan duanya nggak cocok kayak gitu. Nah jadi kalau DSS itu udah datanya sudah tercatat semua nih Mas, jadi lebih adil. Nah karyawan pun termotivasi karena sistem transparansi dan adil. Jadi sistem itu sudah dicatat di DSS, kayak karyawan, oh saya mempunyai target sendiri lah, jadi termotivasi buat pengerjaannya lebih baik. Mungkin kayak gitu Mas. saya mau tanya lagi, kalau sistem DSS tadi itu kan menjadwal semua. Nah, manfaat DSS itu apa sih dari untuk bengkel-bengkel terpadu ini? Kalau misalnya dari semua sistem ini, kemungkinan besarnya hasil yang langsung terasa itu kan terlihat dari pencatatan keuangan yang rapi dulu. Kemudian kita akan memulai dengan pencatatan keuangan yang rapi yang sederhana. Jadi bisa juga nanti antriannya jauh lebih tertib, juga jadwal kerjanya juga lebih teratur. Kemudian pelanggan akan mulai terbiasa dengan sistem booking dan lebih puas dengan pelayanan. Karena kan kalau misalnya datang langsung, otomatis kita tidak tahu kita akan dilayani kapan. Dan kalau ada sistem booking, kita lebih jelas kemungkinan besarnya motor kita akan selesai di jam berapa atau di hari apa, seperti itu. Untuk manfaatnya ini juga bisa lebih efisiensi dan profesionalisme bengkel itu bisa langsung meningkat, seperti itu. Kemungkinan besar seperti itu. Yang terasa apa ya efeknya? Menjawab ya Mas sebelumnya. Efeknya tuh maksudnya nggak bakal tambah repot gitu. Jadi semua sudah tercatat oleh sistem ya Mas ya. Jadi lebih ringan gitu Mas ya. Sudah otomatis tercatat di sistem. Jadi
terkait usaha Mas Nafi sendiri itu usaha Merpati, bengkel Merpati. Nah, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas waktu luangnya dari Mas Nafi. Semoga penyampaian dari kami dapat membantu untuk kedepannya untuk usaha bengkelnya Mas Nafi. Sukses selalu dan terus seperti yang terbaik. Terima kasih. Sekian penjelasan mengenai sistem pendukung keputusan yang sudah kami sampaikan. Kami mengucapkan Terima kasih.